Yos Pioner, apa kabar semuanya? Balik lagi ya di channel Madun, channel yang ngawur dan cuman ngejar cuan aja ya, nggak mermutu, nggak berbobot juga. Oke, kita balik lagi di informasi Penetroknya ya. Jadi jangan ditonton ya. Oke, ya tapi kalau ada yang mau tonton ya nggak apa-apa, silahkan aja. Ini ada informasi dari siapa tadi? Itu dia. Kaoloi Crypto. Jadi ini terjemahannya. Kita bisa baca sama-sama ya. Pi Open Source Code atau PIOS ya, dilisensikan oleh Institut Teknologi Massachusetts atau MIT untuk melihat daftar aplikasi dan pustaka Pi sumber terbuka. Navigasikan ke daftar aplikasi PIOS. Lisensi perangkat lunak sumber terbuka Pi memungkinkan pengembang komunitas Pi membuat aplikasi alat sumber terbuka untuk ekosistem Pi dan mendorong kolaborasi di antara pengembang komunitas Pi. Berbeda dengan lisensi MIT ya, seperti itulah pokoknya. Lisensi PIOS hanya mengizinkan penggunaan perangkat lunak secara tidak terbatas dalam ekosistem Pi. Pengembang didorong untuk menggunakan lisensi ini saat mengembangkan Pi aplikasi. Terus kita baca dulu ya, seperti biasa. Membuat aplikasi PIOS, kami menyediakan hosting GitHub untuk proyek-proyek di bawah organisasi Pi APPS sehingga proyek dapat dengan mudah ditemukan. Untuk mengklaim repo Anda sendiri, ikutilah langkah-langkah di bawah ini. Oke, jadi ada beberapa poin yang Madun ambil ya, nggak usah banyak-banyak lah. Karena Pioner itu juga udah banyak paham ya. Gitu. Di sini menggunakan lisensi perangkat lunak ya. Sumber terbuka memungkinkan pengembang komunitas Pi membuat aplikasi dan alat sumber terbuka untuk ekosistem Pi dan mendorong kolaborasi di antara pengembang komunitas Pi. Nah, di sini ada istilah mendorong kolaborasi di antara pengembang komunitas Pi. Ini sepertinya ya, ketika misalkan kita tahu ini masuk di juta pengembang ya, Januari, Februari, Maret gitu. Nah, sepertinya dengan bantuan perangkat lunak sumber terbuka Pi itu dimaksudkan supaya antar programmer itu bisa terhubung ya, walaupun dari jarak jauh gitu. Kita tahu pernah waktu itu orang Indonesia juga ada yang sampai masuk di salah satu utilitas ya. Pernah yang atas nama Kosasih kalau tidak salah ya, udah lama banget itu, udah ada 4 bulanan apa kalau nggak salah itu ya. Nah, terus di sini juga berbeda dengan lisensi MIT. Lisensi PIOS hanya mengizinkan penggunaan perangkat lunak secara tidak terbatas dalam ekosistem Pi. Nah, di sini perlu kita ketahui ya, lisensi PIOS hanya mengizinkan penggunaan perangkat lunak secara tidak terbatas dalam ekosistem Pi. Perangkat lunak Madun barangkali ada tadi yang belum ya. Kita bisa lihat di sini, Madun udah coba save ya perangkat lunak. Nah, ini dia. Kita bisa baca. Perangkat lunak itu program ya, prosedur dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem, misalnya sistem komputer, bagian dari alat komputer dan sebagainya yang berfungsi sebagai penunjang alat utama. Atau yang ketiga, program atau aplikasi yang diisikan ke dalam memori internal komputer. Bisa dipahami ya, beda dengan perangkat keras. Nah, Madun juga cari tahu sama ya gitu. Jadi barang-barang yang terbuat dari logam, pesawat, televisi, proyektor dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan suatu sistem. Ngebaca ini Madun ingat ke sumber daya yang dibutuhkan oleh maaf ya istilahnya, salah satu cryptocurrency juga, yaitu Bitcoin ya.
Kita tahu itu sampai satu gedung, peralatan fisik ya, komputer dan sebagainya, terus perangkat dan peranti yang mendukung sistem komputer. Ya seperti itu, yang apa sih, sumber daya besar, memakan sumber daya besar kayak yang rancangan Bitcoin seperti itu. Karena apa? Karena kalau Pi Network itu simple gitu kan, karena saking canggihnya sistem yang ada di Pi Network sehingga para pengembang bisa dengan mudah, bahkan di sini dikatakan tadi ya, itu secara tidak terbatas ya, hanya mengizinkan, bahkan berarti yang sumber dayanya besar seperti banyak macam-macamnya lah ya, perangkat-perangkatnya itu malah nggak diizinin ya sama core team. Ribet gitu. Oke, pengembang didorong untuk menggunakan lisensi ini saat mengembangkan PIFF. Nah, lisensi perangkat lunak sumber terbuka Pi ini yang tadi disarankan ya kepada para duta pengembang. Oke, ini kelanjutan dari video yang kapan ini ya? Yang soal duta pengembang juga bisa nih. Terus membuat aplikasi. Nah, di sini ya, membuat aplikasi PIOS maksudnya. Jadi membuat dalam bentuk aplikasi apapun itu, kayak waktu kemarin-kemarin Radio for Us, banyak lah ya. Nah, ini katanya membuat aplikasi PIOS. Kami menyediakan hosting GitHub untuk proyek-proyek di bawah organisasi APPS sehingga proyek dapat dengan mudah ditemukan. Nah, jadi kalau misalkan duta pengembang pengen gabung itu harus membuat aplikasi PIOS juga ya, gitu, atau ada di dalamnya supaya core team tuh bisa dengan mudah menemukan utilitas atau proyek-proyek yang tengah diajukan itu ya. Terus untuk apa itu? Untuk mengklaim repo Anda sendiri, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Nah, ini kita cukup tahu apa namanya ya, gambarannya saja lah, karena Mang Adun juga nggak ngerti. Kalau yang lain ada yang paham silahkan dijelaskan ya, untuk apa, sama-sama kita belajar. Di sini juga sama Mang Adun belajar ya, gitu. Ya, makanya kontennya nggak berbobot karena Mang Adun nggak bisa menjelaskan secara detail setiap program yang ada di sini dan sistem yang ada di sini. Mang Adun seadanya aja lah. Diterima syukur, nggak diterima ya nggak apa-apa ya. Oke, nggak usah panjang-panjang, segitu aja dulu. Oke, thank you buat semuanya ya, yang udah lekos, yang nggak lekos juga terima kasih. Itu Mang Adun sama ucapkan, dan mohon maaf juga ya kalau ada salah-salah kata. Kalau soal postingan yang kemarin ya, terus dan slogan di awal pembukaan setiap video Mang Adun mengatakan ya, contohnya ya, YouTube gak bermutu atau apa dan sebagainya, jangan ditonton. Mang Adun yakin kalau sudah nanti lama yang biasa stay di channel Mang Adun akan perlahan-lahan paham dengan slogan itu ya. Oke, thank you buat semuanya ya. Kita sama-sama saling mendoakan aja, sehat selalu. Mang Adun juga sehat selalu, pioner juga dimanapun ya, siapapun itu, tidak bisa Mang Adun sebutkan satu persatu. Thank you banget yang udah support selalu ya. Kita tetap sehat, rezekinya juga dilancarkan dalam keadaan apapun, dan diberkahi ya dalam setiap urusannya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita sambung lagi di informasi Pi Network yang lainnya ya. Udah banyak tadi yang Mang Adun save itu. Asal kuat aja menikmatinya ya. Tenang aja, informasi mah banyak ya, cuman ya kita sedikit-sedikit aja dulu lah ya. Oke, thank you. Monggo silahkan yang mau ngopi-ngopi lanjutkan ya, yang mau apapun selamat beraktivitas. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.